Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Baik seluruh santri Bina Aksara Mulia di Piungan, di Kampung Aksara Pacibita yang saya hormati, seluruh pemirsa dan penikmat kajian Serat Widotomo yang pada kali hari ini kita menginjak pada kajian yang ketujuh. Sebelum kita mulai, marilah kajian kita terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Fatihah. AGPAA Mangkon negara ingkang kaping sekawan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il awliya'il arifin wa usulihim muhrimun al-Fatihah. Jami'il wali songo wa usulihim muhrimun al-Fatihah. Wabil khusus Kanjeng Sunan Kalijogo Al-Fatihah. Wabil khusus Kanjeng Sunan Geseng yang Cokrojoyo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Sultan Agung Hanyakarokusumo wa usulihim muhrimun al-Fatihah. Makhluk sak lumahing bumi sak perbing langit Al-Fatihah. Nggih kita awiti kanthi waosan kidung mugi rahayu yen kita ngaji sesarengan wiwit purwa madya lan wasananipun. Ingsun amimiti muji hanya potas mojang suksma kang murah ing donya mangke ingkang asih ing akhirat kang pinuji datan pegat angganjar kawelas ayon angapura wong kang dosa sampune muji zwang witi amuji Nabi Muhammad kalawan kula wargane sahabat sekawanika ingkang nama Abu Bakar Umar Utsman kaping 3 kaping 4 Ali Murtallah. Nuwun kawula nuwun sudah kita bacakan satu kidung yang bermakna iki donga.
Ya, kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Semoga dalam kajian pada malam ini kita diberikan kemudahan, diberikan jalan-jalan untuk menuju ke jalan yang baik, yang benar, menuju cahaya. Baik, kemarin kita sudah sampai kepada podo yang ke-12 ya, kalau tidak salah. Podo yang ke-12 utawi kalih welas. Kemarin sudah kita sampaikan, kita kalau sudah sampai tahap ke-12 berarti babakan kawelasan atau babakan kemurahan dari Yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian kita sekarang menginjak kajian yang ke-7. Semoga ini kita juga bisa diantarkan kepada pitu. Itu yang makna pertama adalah pitulungan. Kita mendapatkan pitulungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga mengkaji tentang pitutur, nasihat-nasihat yang baik yang termuat di dalam serat Wedo Tomo. Karena Wedo itu sendiri maknanya adalah ajaran, kemudian Tomo adalah dari kata utomo, ajaran-ajaran tentang keutamaan, ajaran-ajaran tentang kemuliaan, ajaran tentang akhlak dan budi pekerti. Dan yang selanjutnya juga kita diharapkan tidak hanya mendapatkan pitulungan, tidak hanya mendapatkan pitutur, tapi juga pituduh, mendapatkan hidayah ataupun petunjuk-petunjuknya. Dan yang terakhir adalah kita juga mendapatkan pituas, yang artinya adalah sebuah nasihat dan sekaligus mendapatkan kemanfaatan dari sebuah nasihat-nasihat yang baik. Teman-teman sekalian, santri Bina Aksara Mulia dan seluruh pemirsa yang diridhoi oleh Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita bacakan lagi karena kemarin masih menginjak di gotro yang pertama dari podo yang ke-12. Sehingga akan kita bacakan ulang untuk podo yang ke-12 ini, nanti juga sekaligus kita baca ke yang 13. Sapantuk wahyuning Allah ya tumilah mengolah ilmu bangkit mikat reh mangukot kukutan ning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas loro ning tansah pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinempeng telenging kalbu pambukaning warana paralen saking layap
liya pengaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati kita bacakan dulu apa itu dua podo terlebih dahulu. Jadi podo yang ke-12 dan podo yang ke-13. Masih kita sisakan satu podo, ini podo 14 atau podo yang terakhir. Ya, kita alon-alon ini karena sudah mulai agak menginjak hal-hal yang agak mendalam dan agak berat. Kemarin sudah kita sampaikan sapantuk wahyuning Allah. Siapa yang mendapatkan wahyu dari Allah? Jadi wahyu, kalau kemarin kita pahami bahwa yang berhak mendapatkan wahyu itu hanya para nabi. Ini sebagaimana yang kita ketahui secara umum. Tetapi secara ilmu Jawa, sebetulnya yang bisa menerima wahyu, karena makna wahyu itu sendiri adalah suatu pesan-pesan yang disampaikan dari Tuhan kemudian disampaikan kepada hambanya. Itu tidak hanya diterimakan kepada seorang nabi saja. Sehingga apa, di dalam lakon-lakon pewayangan kemarin sudah kita sampaikan ada Wahyu Tohjali, ada Wahyu Makutoromo, ada Wahyu Cakaningrat, ada beberapa wahyu di dalam kisah-kisah pewayangan yang digelar di Jawa. Artinya kalau kita memahami wahyu dalam konteks pengertian Jawa, tidak hanya dalam pengertian wahyu sebagaimana yang diterima oleh para nabi. Artinya apa? Sebetulnya semua manusia itu bisa mendapatkan wahyu atau mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Tetapi untuk menggayuh wahyu ini tidak sembarang orang. Karena wahyu itu memang tidak menempatkan dirinya pada sembarang orang. Makanya kenapa wahyu itu memilih kepada para nabi, memilih kepada para wali, karena disitulah wahyu itu memilih kepada tempat yang benar. Hanya apa? Kalau istilah wahyu di dalam bahasa Jawa memang tidak digunakan hanya untuk para nabi, tapi bahkan setiap orang itu bisa nggayuh wahyu. Nah, khususnya ya wahyu tentang dirinya sendiri. Karena setiap orang itu sebetulnya melakukan perjalanan masing-masing menuju kepada Yang Maha Kuasa. Nah, yang kita pahami sebagai wahyu, yang dipahami secara kejamakan, itu bisa bermakna bukan wahyu juga. Karena wahyu itu sesuatu yang disampaikan Allah kepada hambanya yang diperoleh oleh seorang nabi karena dia melakukan suatu perjalanan spiritual. Jadi kalau kita mendapatkan misalnya cah cilik maca Iqra, neng kono bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang dibaca itu perolehan dari perjalanan seorang nabi. Tapi orang yang membaca bismillah dengan menirukan kata-kata itu tidak berarti dia mendapatkan wahyu. Dia hanya menirukan saja, menirukan dalam hal teksnya saja, bunyinya saja. Tapi belum masuk kepada kedalaman-kedalaman makna itu. Berbeda dengan cara perjalanan suluk. Kalau suluk itu berarti ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka orang yang melakukan perjalanan itu sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Itu sudah tertuang di dalam dirinya. Sehingga apa? Ini kemarin sudah kita contohkan misalnya. Kenapa pada waktu Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Bonang pada waktu itu. Kemudian melihat ini dalam sebuah babat cerita. Misalnya dalam cerita tentang babat Syekh Maloyo atau Suluk Syekh Maloyo. Suluk Syekh Maloyo. Rat Maloyo namanya. Jadi Maloyo itu nama dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo itu namanya banyak banget. Ada Dalang Kondo Buwono, ada Sunan Kalijogo, ada Jatimulyo, ada Raden Sahid, ada banyak banget namanya. Sunan Kalijogo itu banyak sekali namanya. Nama samaran-samarannya banyak. Itu. Dikatakan Syekh Maloyo, kenapa? Karena dia berada di beberapa tempat.
neng Pulau P ada Sunan Kalijaga, nanti jelek sudah di Panggang Gunung Kidul, nanti jelek sudah di Bali, nanti jelek sudah di Cirebon, nanti jelek sudah di Mekah. Itu Sunan Kalijaga. Sehingga kisah-kisah tentang Sunan Kalijaga itu memang karena beliau ini seorang penghulu para wali khususnya di tanah Jawa, maka memang memiliki keajaiban-keajaiban yang tidak bisa disamakan dengan manusia-manusia biasa. Seorang wali yang penghulu dari para wali khususnya di tanah Jawa. Nah itu pada waktu mudanya ya sama, maka disebut apa? Berandal Lokojoyo. Nah nama lainnya juga Lokojoyo, Syekh Maloyo atau Lokojoyo. Dulu disebut Berandal Lokojoyo. Nama mudanya Raden Syahid. Ketemu Sunan Bonang, dia bawa apa itu teken namanya. Nah itu. Kemudian tekennya itu di ujungnya itu ada emasnya. Tapi ini cerita babat loh ya. Nanti ada sanepane. Nah, kemudian direbut oleh Raden Syahid sehingga apa Sunan Bonang sampai tersungkur. Nah, ketika Sunan Bonang ini tersungkur tanpa sengaja dia mencabut rumput. Lalu Sunan Bonang menangis. Nah, ketika Sunan Bonang mencabut rumput secara tidak sengaja dan menangis, lah Raden Syahid pada waktu itu tersentuh hatinya dan disitulah yang namanya mendapatkan celupan. Si bahwa Allah itu ya seperti itu. Begitu melihat Sunan Bonang itu menangis mencabut rumput, maka Raden Syahid langsung terhiran-hiran dan hatinya gemeter. Lalu bertanya, tahu kakangku? Kan sebetulnya itu di kakaknya sebetulnya. Nah, ingin babatan seakan-akan tidak kenal, padahal itu kakaknya. Kakaknya putra dari Nyi Gede Manilo. Nyi Gede Manilo itu kakaknya dari Tumenggung Welotekto. Welotekto itu bapaknya Sunan Kalijaga. Berarti apa? Kakak sepupu. Jadi nggak mungkin nggak kenal. Nah, terus, loh kak kamu kok menangis kenapa? Ini loh Di, saya itu menangis karena apa? Saya itu tidak sengaja mencabut rumput yang dia tidak punya dosa. Ngomong rumput kok, nak ada kan ngono, ya kan? Ngomong suket kok, hanya rumput aja, ngapain kamu nangis? Loh, jangan bilang ini hanya rumput. Semua makhluk itu punya roh, punya nyawa. Loh, dia tidak punya dosa apa-apa kok saya sabut. Mencabut nyawanya dari rumput. Nah, ini yang membuat hatinya Raden Syahid tergetar. Kalau orang ini berarti orang yang luar biasa. Kenapa? Hanya mencabut rumput saja kok dia sampai bisa menangis, sampai terseduh-seduh beneran. Berarti apa? Ada sifat welas asihnya Allah yang tertanam di dalam hatinya Sunan Bonang. Ini yang membuat hatinya Raden Syahid tergetar. Sehingga apa? Dia kemudian, apa karena saya rebut tekennya itu, tongkatnya yang saya rebut ini kok sampai menangis? Enggak. Kalau mau ambil saja. Bukan karena itu. Maka kemudian Sunan Bonang menunjuk kepada salah satu pohon namanya pohon kolang-kaling. Lalu pohon kolang-kaling itu buahnya itu yang ditunjuk pakai tekan gitu, pakai tongkat itu langsung berubah menjadi emas semua. Sudah, kalau kamu mau ambil emas, ambil saja yang di sana. Wow, langsung Raden Syahid yang diinginkan emas gitu, melihat ada pohon kolang-kaling buahnya jadi emas semua, langsung dipanjat. Begitu dipanjat mau mengambil kolang-kaling semuanya jatuh jadi butiran-butiran emas itu. Nah, dia nengok ke belakang, Sunan Bonang sudah pergi. Nah ini nggak main-main ini Sunan Bonang ini. Berarti orang yang mendapatkan karomah dari Allah. Akhirnya apa? Lah ngapain lah ya? Aku kok mencari kayak gini ngapain? Jadi ada kesadaran lagi. Tadi kesadaran yang pertama terkait mencabut rumput. Dia bergetar ketika melihat Sunan Bonang mencabut rumput saja menangis. Ini berarti orang yang luar biasa. Bagaimana welas asihnya kepada makhluk yang namanya rumput saja sampai dia perhatikan. Berarti bagaimana terhadap makhluk-makhluk yang lebih tinggi lagi? Pasti lebih sayang lagi. Jadi Rahman Rahim membaca Bismillah itu yang seperti itu. Ketika melakukan sesuatu yang seperti itu, dia hatinya sampai bisa menangis. Itu berarti Rahman Rahimnya tertanam.
Tapi kalau kita baca bismillah, bismillah, bismillah berkali-kali tapi ya hatinya nggak lembut-lembut lah ini. Kita belum rahman rahim beneran. Makanya ini yang bisa menggetarkan seperti ini ya sebetulnya apa itu? Yang dimaksud dengan ayat-ayat yang menggetarkan itu ya seperti itu. Ya. Nah, tuliyat alaihim zadathum imana. Ya kalau dalam surat Al-Mu'minun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka dia bergetar hatinya dan bertambah-tambah imannya. Kan seperti itu. Nah, itu kemudian yang kedua adalah dia ingin memperoleh emas, ternyata emas yang dia peroleh dia menjadi kesadaran yang kedua. Dipanjat, begitu dipanjat, emas yang tadinya buah-buah kolang-kaling jadi emas itu jatuh. Begitu jatuh, dia jadi kolang-kaling biasa lagi. Dari buah kolang-kaling biasa lagi. Dia tersadar, oh iya ya, seperti halnya dunia. Dunia itu kelihatannya sesuatu yang indah, yang luar biasa. Seperti halnya emas tadi yang dibayangkan. Tadinya buah kolang-kaling ditunjuk menjadi emas dan begitu jatuh lagi menjadi kolang-kaling biasa. Begitu juga dunia itu seperti itu. Maka kesadaran yang kedua timbul lagi. Iya, ya. Ngapain saya sampai susah payah mencari seperti itu? Akhirnya apa? Mengejar kepada Sunan Bonang. Sampai jauh dan akhirnya ketemu dan sudah pokoknya saya berniat untuk berguru kepada. Nah, ini kita bicara wahyu. Jadi kalau kita bicara wahyu dalam konteks Jawa itu adalah sebuah perjalanan spiritual yang tidak hanya sesuatu yang diceritakan tapi sesuatu yang dilakukan. Dan itulah yang dinamakan ayat-ayat Allah itu ayat-ayat yang menggetarkan. Ayat-ayat yang memang karena dia melakukan proses laku sehingga menimbulkan rasa. Makanya ada pengertian, ada pengamalan atau laku, kemudian baru akan rasa. Ngerti, ngelakoni, ngerasake. Kan teringo. Ngerti, ngelakoni, ngerasake. Nah ini. Oke, kita lanjutkan. Gyo dumilah, mangolah, ngilmu bangkit. Gyo itu artinya apa? Segera. Segera. Apa? Dumilah. Dumilah itu dari kata dilah. Dilah itu apa? Ya pelita. Artinya bercahaya gitu. Gyo dumilah artinya apa? Makanya ada namanya hargo dumilah di atas sana di patok itu. Di ada patok ke bawah itu ada namanya hargo dumilah. Hargo itu gunung, dumilah itu artinya bercahaya. Gunung cahaya. Nah, Gyo dumilah mangolah ngilmu bangkit. Maka kemudian dia hatinya akan bercahaya. Maka sandangannya wong Jawa itu disebut dengan sorjan. Sirojam muniro. Artinya apa? Ya pelita yang bercahaya. Namanya sorjan dari kata sirojam muniro. Jadi kayak sorjan yang itu baju apa namanya lurik itu loh. Baju lurik itu. Lurik itu kata-kata dari kata lurus dan darik. Lurus lan darik. Hanya disebut lurik. Sirojam muniro. Sorjan. Maka orang-orang Jawa itu ketika sudah berbusana agomo dalam Wedotama ini juga yang di awal kemarin dikatakan agomo ageming aji. Ya kan? Agomo ageming aji. Maka ageman langsung oleh Sunan Kalijaga pakaian baju takwa libasut takwa itu diwujudkan dalam bentuk sorjan. Sehingga sorjan itu menggambarkan kesederhanaan karena dari bahannya itu bahan yang sangat kasar sebetulnya, tetapi juga ada pesan-pesan dia yang vertikal ini menunjukkan hubungan antara manusia dengan Allah, kemudian yang di bagian tangannya itu horizontal artinya hubungan manusia dengan sesamanya. Nah ini berarti apa? Mengandung sebuah pesan-pesan. Dia dumilah, dia maka kemudian bercahaya. Apa? Mengolah ngilmu bangkit. Artinya apa? Mengolah ngilmu bangkit. Ngilmu bangkit apa yang dimaksud? Ya, makanya kan kemarin sudah kita percontohkan berkali-kali. Ngilmu bangkit, bangkit itu bangun. Koma yakumu, gitu. Nanti jadi kiaman atau kiamat. Itu adalah menegakkan, artinya tegak. Bangkit, bangkit itu dari
posisi tidur atau posisi duduk atau posisi terlentang untuk kemudian bangkit, artinya berdiri. Nah, dikatakan ilmu bangkit itu ilmu apa? Yang ilmu berdiri, ilmu duduk atau ilmu sujud atau ilmu terlentang. Hanya orang yang orang yang berzikir itu kan dia dalam posisi apapun gitu loh. Ya, dikatakan posisi apa? Posisi duduk, posisi terlentang, posisi apapun. Maka dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Itu dalam surat apa itu? Surat Al-Imran kalau nggak salah itu 190 191 yang bercerita tentang ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Seperti itu. Itu konteksnya dengan ini. Jadi mangolah ilmu bangkit. Maka ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudasir. Itu saya selalu ingatkan karena ini nanti konteksnya dengan ini. Makanya saya tampilkan ini di gambar nanti. Nah, ini ya ini. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, ini. Di atas. Sebetulnya apa yang pengen kita bangkitkan? Karena apa? Unsur manusia itu seperti ini loh. Seperti yang kita terangkan kemarin. Di yang paling dalam itu kan diterangkan kemarin. Yang ketika kita menerangkan serat hidayah jati, di dalamnya sendiri itu ada namanya zat. Zat itu apa? Ya dia sendiri yang ada. Makanya kemarin kan dikatakan bahwa yang ada itu hanya dirinya sendiri kan, seperti itu toh di dalam serat hidayah jati kemarin. Nah, ini, coba kita baca lagi di serat hidayah jati yang kemarin. Nih. Gitu. Sejatine ora ana apa-apa. Gitu. Awit duk masih awang uwung, gitu. Awit duk masih awang uwung, durung ana sawiji-wiji. Kang ana dingin iku ingsun. Ora ana pangeran nanging ingsun. Sejatining zat kang maha suci angliputi sifat ingsun, anartani ing asmaning ingsun, amratandani ing afal ingsun. Lah ini dalam aksara maka disimbolkan dengan hono. Jadi ono. Lah apa sing ono? Lah sejatine ora ono apa-apa. Apa sing ono? Sejatine ora ono apa-apa. Nah, sing ono awit duk masih. Mulane apa? Ada yang mengatakan di Jawa itu sejatine kang ono iku dudu. Sejatine kang ono iku dudu. Nah, kowe nyebut misalnya Hanif ono dudu. Wit ono dudu. Jadi makanya apa? La ilaha itu sebenarnya kan menafikan dudu. Watu ono ora. Wititan ono ora. Makanya kita harus meniadakan segala sesuatu. Hampir ono. Karena apa? Ini konteksnya dengan asal mula. Karena apa? Sejatinya orang ono apa-apa. Awet duk maksih awang uwong durung ono apa-apa. Durung ono sawiji-wiji apa-apa. Kang ono dingin iki ingsun. Bahkan ho dan no pun belum ada. Sing ono apa? Ingsun. Ingsun sapa? Ora ono pangeran aning ingsun. Sejatining zat. Berarti yang ada itu zat. Belum ada nama, belum dikasih nama. Belum ada afal, belum bergerak. Belum ada sifat lah, sing disifati apa? Kita disebut awang umum. Nggak bisa digambarkan laisa kami selihi sayun. Itu namanya wisi aneng zat. Ini disebutkan dinukil dari warahing kitab Hidayat Haqaiq. Nih, kemudian yang kedua kemarin Wedaran wahananing zat. Ini diambil dari kitab Daqaiqul Haqaiq. Daqaiqul Haq. Ini. Sejatine ingsun zat kang amurba amisesa. Nah, ini titik tekannya di zat kang amurba amisesa. Kalau tadi itu menceritakan tentang kondisi awang umum, durung ana apa-apa sing ana ki zat tok.
Koyo ngopo dat? Enggak bisa disebutkan. Nyekel tanpa tangan, nyawang tanpa meripat, ngrungokke tanpa kuping, obah tanpa sikil lan liya-liyane. Tanpa werna, tanpa papan lan liya-liyane. Tapi kalau sudah mulai wedaran wahananing zat, ini konteksnya dengan apa? Zat kang amurba amisesa. Nah, berarti kan ada apa? Murba ana misesa. Sejatine itu zat kang amurba amisesa, kang kawasa anitahake sawiji-wiji. Nah, ini sudah mulai ada kehendak. Kehendak untuk apa? Kehendak untuk menciptakan sesuatu. Jadi dia itu munfarid, dia itu sendiri. Karena dia sendiri, aku itu kalau sendiri terus mau ngapain? Nah, ibaratnya bahasanya seperti itu. Ya udahlah, aku ciptakan sesuatu biar saya punya sesuatu untuk bisa didialogkan dengan diri saya sendiri. Maka kang kawasa anitaken sawiji-wiji dadi padha sanalika sampurna saka ing kodrat ingsun. Jadi dia punya kodrat, punya kekuasaan. Ing kono wis kanyatan prasadaning af'al ingsun. Kemudian dia bergerak menciptakan sesuatu. Kang minangka bebuganing iradat ingsun. Sudah. Jadi kekuasaan itu sudah berubah menjadi sebuah kehendak. Nek menungso ya gambarannya apa? Seperti kita kemudian punya niat, punya kerentek, punya kerentek. Kita kalau mau berbuat sesuatu kan mesti berangkat dari kerentek, dari niat dulu. Ada niat, baru niat itu kemudian timbul kekuasaan, kemudian dari kekuasaan itu timbul perbuatan. Kan seperti itu. Gampangannya seperti itu. Kang dingin ingsun nanitake kang aran sajaratul yakin. Nah, nanti kita gambarkan. Tumuwuh ing sajroning alam akdam makdum azali lan abadi. Jadi yang pertama diciptakan namanya sajaratul yakin. Sajarah itu artinya pohon, yakin keyakinan. Maka dalam dalail khairat itu ada digambarkan seperti pohon. Karena konteksnya ya ini ada sajaratul yakin itu. Orang-orang Jawa itu pintar untuk membuat gambaran-gambaran itu. Nuli Cahyo aran Nur Muhammad. Jadi yang pertama adalah sajaratul yakin, kemudian tumbuh menjadi yang namanya Nur Muhammad. Nuli Koco aran Miratul Hayai. Apa jane Miratul Hayai? Rasa. Mirah itu kan kaca. Maka dalam istilah Jawa Koco Benggolo, Miratul Hayai kaca yang membuat kita malu. Apa? Ya kita berkaca diri. Kalau kita berkaca diri lalu tahu, oh iya aku kedusane lah, terus malu. Gitu loh. Nah itu namanya apa? Rasa kalau dalam Jawa. Nuli nyawa aran roh. Nah jadi nyawa itu di bawahnya roh atau sir. Apa tuh? Rasa atau sir bahasanya. Kalau bahasa Arabnya sir. Bahwa sir itu ada namanya nyawa atau sukmo atau roh. Gitu. Nah kemudian nuli damar aran kandil. Jadi di bawah roh nanti ada namanya damar atau kandil. Nuli sesuatu yang aran darah. Nuli dinding jalal aran kijab. Kang minangka warananing kalaratan. Jadi yang dinamakan kijab itu apa? Ya jasadnya awake dhewe iki lho. Jasadnya awake dhewe ini kan menjadi hijab terakhir. Nah, nek digambarkan biar kita lebih terang lagi. Ini mas dulu. Ini tadi. Nah, ini gambarnya. Nih, kalau mau lihat gambarnya seperti ini. Ini tadi yang kita gambarkan. Jadi ada zat di apa nanti keluar dia tajali ini menjadi hayu. Hayu itu hidup. Yang ada pertama kali makanya kenapa aksara yang pertama ini konteksnya dengan aksara. Kenapa aksara yang pertama kok ho? Karena dia hayun. Jadi kalau sudah hayun berarti zat ini sudah menjadi nyata. Kenapa? Begitu menjadi hayun, menjadi hidup, maka dia bergerak, maka dia melihat, maka dia berkehendak dan lain sebagainya. Maka dia tajali yang kedua dari zat itu adalah hidup. Lalu dari hidup ini kemudian tajali lagi menjadi nur atau Nur Muhammad, cahaya atau malaikat.
Kemudian nanti keluar lagi menjadi sir. Apa sir? Sir itu rasa. Tadi mir'atul khayai tadi. Mir'ah. Kemudian keluar menjadi roh. Roh atau atma atau nyawa. Jadi nyawa kita itu di posisi ini. Kemudian di luar nyawa ini ada nafsu. Jadi nyawa itu dibungkus oleh nafsu. Nafsu ada 4 perkara dan lain sebagainya. Kemudian nafsu ini dibungkus oleh akal atau budi namanya. Dan budi ini dibungkus oleh jasad. Jadi jasad ini yang paling luar. Maka ini digambarkan, ini bolak-balik nanti. Bolak-balik. Di alam sana, di alam alian, di alam kubur lah, gampangannya gitu aja yang paling gampang. Maka jasad ini di yang paling dalam. Zat ini berada di paling luar. Kenapa orang kok jasadnya menjadi utuh? Karena dibungkus oleh zat, dibungkus oleh hidup, dibungkus oleh nur, dibungkus oleh sir, dibungkus oleh roh. Dibungkus oleh nafsu, dibungkus oleh akal. Maka kemudian jasad ini menjadi utuh. Nah, perkaranya apakah jasad ini pada waktu di dunia ini ngereksa terhadap zat ini. Kalau tidak ngereksa ya jadi jasadnya menjadi rusak karena tidak direksa. Nek kowe ngreksa ya bakal direksa. Ning nek kowe ora ngreksa ya ora bakal di. Oh, nah, makanya apa? Kenapa orang kemudian disuruh untuk berzikir selalu ingat pada Allah agar supaya kita juga diingat oleh Allah. Maka setiap saat bagi orang yang mukmin itu dikatakan untuk senantiasa ingat kepada adkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun kan begitu. Ini jadi apa ya? Nah ini karena kalau sudah kita bicara tentang wahyu, kita harus memasuki ke alam-alam seperti ini. Jadi yang dilakukan oleh Nabi melakukan perjalanan yang disebut Isra Mi'raj itu bukan langitnya itu terus luas ndono munggah kono kayak bukan sebetulnya. Bagaimana Kanjeng Nabi melakukan membuka ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil kum fa'angdzir. Itu membuka ini loh. Buka jasadnya agar kita masuk ke alam akali. Buka lagi alam akalnya agar kita masuk ke alam nafsu, nafsani. Buka lagi alam nafsani sehingga kita akan memahami yang namanya roh atau jati diri kita. Jadi jati diri manusia itu di posisi roh ini. Oh, lara kita ini. Ini nih nutupi apa itu? PPT nih. Nah, nah, terus dibuka lagi, ya, dibuka lagi itu. Mana lagi? Banget. Nah, roh ini masuk lagi ke alam namanya sir atau rasa. Nah, rasa itu kalau dalam istilah Jawa itu rasul. Maka orang yang sampai kepada ilmu rasa ini sama saja kita ketemu dengan rasul. Nah, rasa ini benar-benar makanya kenapa rasul itu dijuluki al-amin, jujur. Yaitu karena dia sifatnya seperti kaca. Kaca itu nggak menipu. Kalau kamu hitam ya dia akan katakan hitam. Kalau kamu kuning ya dikatakan kuning. Kalau mancung ya akan dikatakan mancung. Kalau ya seperti apa yang kita tampilkan di depan kaca. Dia al-amin, dia jujur namanya. Sehingga apa? Padahal setiap orang itu memiliki rasa atau memiliki sih. Sehingga apa? Kualitas kerasulan itu sebetulnya dimiliki oleh semua manusia. Potensi itu ada, hanya kita mampu menggali atau tidak. Nah ini yang kadang-kadang kita karena kita sudah kuat dengan doktrin, kita sudah terlalu kuat dengan pemahaman yang sudah baku itu kadang-kadang hal seperti ini tidak kita pahami sehingga kadang-kadang kita tidak mau mencari atau menggali kepada kedalaman-kedalaman. Maka dalam perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa itu sebenarnya yang dimaksud? Roh. Karena roh itu adalah apa? Diri kita yang sejati. Tapi bukan sejati ning diri. Sehingga apa? Dia yang akan mengantarkan kepada
sejati ning diri itu siapa. Sehingga apa? Kalau kita sudah sampai roh saja itu sudah titik awal menuju kepada perjalanan selanjutnya. Nek menemukan roh atau jati dirinya saja nggak bisa, ya wes. Mbok kowe ngaku beragama kaya ngapa orang bisa menemukan rohnya sendiri, ya kita akan buta. Nggak akan tahu tentang kesejatian. Karena ini menjadi pintu untuk memasuki mengenal kepada Allah. Maka di dalamnya ada sir. Sir itu apa? Rasul tadi atau Rasul. Di dalam ini ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad tapi cahaya. Cahaya yang terpuji. Yang dia diciptakan pertama kali dan itu ada pada semua orang-orang yang beriman. Mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai kepada Yaumil Qiyamah. Orang-orang yang ditanamkan keimanan maka di situ tertanam yang namanya Nur Muhammad sebagai cahaya yang menerangi. Kalau kita sudah masuk ini, nah kita akan ketemu dengan hayu. Apa hayu? Yang hidup, yang maha hidup. Nah, yang maha hidup ini digambarkan dengan AIU. Apa AIU? Aku iki urip atau urip iku Allah. AIU atau UIA. Urip iku Allah. UIA. Berarti apa? Nek urip iku Allah. Lah menungso manusia hidup tidak? Hidup tidak ya? Hidup. Nah, berarti apa? Berarti kita ditempati yang maha hidup. Maka apa? Ketika yang maha hidup itu kembali, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad yang geblak. Kenapa? Karena hidupnya kembali. Gitu loh. Sehingga apa? Hayun itu adalah sifatnya yang manjing di dalam diri manusia. Dan itulah yang dikatakan apa itu al-insanu siri wa ana siri. Manusia itu adalah rahasia dan rahasia manusia itu adalah aku. Bentuknya apa? Ya hidup. Dia turun kepada manusia dalam bentuk hidup. Maka begitu menjadi hidup, manusia bisa mendengar, yang mendengar sebetulnya Allah. Dia bisa bergerak, sebetulnya yang bergerak adalah dia bisa merasakan, yang merasakan pada hakikatnya adalah Allah. Nah manusia nek ditinggal kuwi ya tidak bisa apa-apa. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kembalinya hidup tadi kepada hidup yang sejati. Nah, maka orang Jawa nyimpulke hanya gampang. Alif fathah, alif kasrah i, alif dhammah u. Alif fathah itu sebagai simbol Nabi Adam ketika dia di alam surga. Alif kasrohi itu Nabi Adam ketika dia turun ke bumi. Alif domahu, yaitu bisa kembali lagi kepada posisi atas lagi. Tapi harus butuh perjuangan. Maka HIU untuk kembali kepada atas lagi menjadi dhamah, maka dia harus melakukan proses perjalanan. Bagaimana perjalanannya? Ya jahaho atau tahali, taholi, dan ajali. Taholi. Ya, taholi artinya apa? Mengosongkan semua perbuatan yang buruk. Tahali mengisi dengan perbuatan baik. Baru akan terjadi tajali. Mewujudnya sifat-sifat dari Allah ke dalam diri manusia. Makanya itu kalau Imam Ghazali juga kayak itu. Pakai jim ha ho itu. Itu untuk menyimbolkan apa? Perjalanan tadi. Perjalanan si A, I, U tadi. Nabi Adam yang dulu di atas kemudian turun. Nah, turun itu jangan dimaknai seperti apa sih? Ya turun ki ya sekondo garbane ibu atau garbane bapak keluar ke alam dunia ini gitu loh. Dulu wis kepenak, wis ora kapur buat dening jasad gitu loh. Tidak kapur buat dening nafsu ketika di alam rohani gitu loh. Tapi begitu keluar sampai ke alam fisik, maka alam fisik itu sebetulnya alam paling luar, maka disebut dunia. Dunia itu artinya rusak gitu loh. Alam percobaan. Maka di seratnya yang Ronggo Warsito disebut kolotido. Kolotido itu apa? Nah, kalau itu waktu, tido itu ragu-ragu.
Di alam kalau tidur. Di alam di mana apa? Di situ itu isinya ujian dan cobaan. Maka dikatakan dalam Quran lahun walaibun. Sendagura saja, permainan saja, mataul gurur. Kesenangan yang hanya menipu saja. Maka di dunia, nek orang kemudian gemar sekali kepada dunia, maka kemudian dia akan terlena. Maka kalau kita menyadari seperti ini berarti apa? Perjalanan kita ini kan menuju ke dalam ini. Nah itu yang dikatakan sebagai Isra. Isra itu ya dari jasad menuju akal, akal kepada nafsu, nafsu kepada roh, roh kepada sir, sir menemukan nur, dan dari nur menemukan hidup. Nah, kalau hidup ini bisa kembali kepada zat, disitulah terjadi penyatuan atau yang dinamakan tauhid. Jadi kalau tauhid itu apa? Ya sudah menyatu dengan zat, kembali ke alam semula jadi. Lah biyen sing neng sapa? Kan tadi sudah disebutkan. Yang ada dulu itu kan jamin hanya zat gitu loh. Sehingga apa? Itu namanya gelar gulung. Digelar itu terjadinya jagat tadi menjadi 7 tadi level itu yang diselimut-selimut itu. Kemudian nanti digulung lagi itu kembali ke sada satu lagi. Ya sing neng alam wong neng ya zat ya wis loh. Lah aku terus neng di lambo kok mikir men. Loh, kenikmatan yang paling nikmat itu kalau bisa menyatu kepada zat. Karena apa? Ya otomatis kita kan kekuasaannya menjadi tidak terbatas karena sudah bahkan tidak merasa lagi. Kan perasaan itu ada di mana? Angen-angen, penalaran ada di akal. Keinginan-keinginan ada di nafsu. Lu kamu ingin bahkan kamu ingin surga itu ada di nafsu Pak, masih anak. Saya pengen pokoknya gayuh surga. Ya kamu berarti di alam nafsu. Walaupun kamu berkeinginan yang baik, gayuh surga, tapi itu nafsu. Maka nafsu itu ada lawamah, ada amarah, ada subiah, dan ada mutmainah. Keinginanmu yang baik itu bisa jadi hanya nafsu mutmainah, tapi masih nafsu. Padahal untuk bisa ketemu dengan roh jati diri kita, harus melepaskan nafsu. Kalau belum melepaskan nafsu, ya piye? Makanya nek erek pengen lepas tenan ya mati. Nek mati kan otomatis ketemu roh dewi. Karena apa? Roh keluar dari jasad gitu loh. Yang membuatkan kita ini bisa seperti ini apa ya? Yang menggabungkan kan apa? Nafsu. Roh ketemu dengan jasad. Nah, siapa penghubungnya? Nafsu dan akal. Gitu loh. Maka orang yang mati, wong semaput tapi ora di akal, bener enggak? Orang yang semaput aja sudah nggak punya nafsu lah buat depi panganan dengan dingin walaupun dia bernafas tapi kan nggak punya keinginan apa-apa berarti apa posisinya masih di alam antara ini antara jasad dan roh maka nafsu ini bisa dimatikan ketika kita bisa mematikan nafsu maka kita akan bertemu dengan roh kita oh ini maksudnya ini secara teoritik ini karena konteksnya dengan wirid ini kita terangkan biar kita paham. Nanti kalau sudah bisa menemukan roh ini, man arafa nafsahu faqad arafa baru dia yang mengantarkan. Ke jenjang yang berikutnya ini yang mengantarkan siapa? Ya roh ini. Ayo tak bawa ke alam yang lebih atas namanya sir atau rasa. Nanti dibawa lagi sama rasa, sama rasul gitu loh. Ben bingung ya Ben. Karena selama ini wah, Rasul itu ya pokoknya 25 ya ikut cah TK itu. Tapi di pemahaman yang lebih lanjut ya semua orang itu sebenarnya punya Rasul apa rasa. Maka kalau kamu mengikuti rasa, kamu mengikuti yang namanya sir, ya kamu akan ketemu dengan Allah karena dia yang membimbing kita gitu. Nanti masuk ke nur cahaya. Ya nanti representasinya di dunia ya Kanjeng Nabi karena dia yang mewadahi seluruh cahaya-cahaya yang ada di dunia gitu loh. Bukan berarti kita menafikan yang ada di alam historis tidak. Tapi bahwa di dalam diri kita itu sebetulnya sudah semua unsur itu ada. Bahkan hidup saja ada dalam diri kita, bahkan zat saja dibungkus oleh jasad kita. Maka jangan heran bahwa semua unsur tidak hanya manusia,
bahkan yang kita anggap sebagai benda mati ini sebetulnya ada rohnya. Nah, ini yang kadang-kadang di ilmu barat ini tidak dipahami, dianggap benda mati. Mati piye? Loh, ini kan ada pergerakan, coba di ilmu kimia dipelajari. Semua komponen, semua unsur kan ada yang bergerak gitu loh. Ketika dia bergerak itu ada rohnya. Oh, disebut wae neutron, elektron, proton, apa lah sampai yang namanya kuat itu sembuh jenenge. Walaupun itu dikatakan benda mati tapi hidup, dia bergerak kok. Bahkan siapa di dalam ya ini. Kalau kita pelajarin nanti di dalamnya ya semua ini. Karena apa? Yang ada kan zat. Nah, zat ini meliputi segala sesuatu, maka ngalakuli saing qadir, dia itu meliputi segala sesuatu. Oke, kita lanjutkan lagi. Gotro yang berikutnya. Oke, hanya mengingatkan bahwa di situ, oh ternyata ada dikaji jeli banget. Terus bangkit, mikat, reh, mangukut. Ini bahasanya nyastra sekali. Bangkit tadi sudah diterangkan, bangkit itu artinya bangun, maka hari berbangkit. Ya, ada yaumul ba's, hari kebangkitan, atau disebut kiamat. Ya kiamat itu kata-katanya kan dari kata koma toh. Akar katanya kan koma. Koma ya kumu kiaman atau menjadi kiamah. Artinya ya berdiri, hari di mana antara benar dan buruk itu sudah ditegakkan gitu. Maknanya. Maka di sini dikatakan bangkit. Bangkit mikat. Mikat artinya apa? Menangkap. Seperti menangkap apa? Menangkap burung. Itu dikatakan mikat. Menangkap burung atau menangkap buruan itu. Itu namanya mikat. Pasang jebakan gitu. Tapi ini yang kita bangkit mikat itu artinya apa? Memasang jebakan apa? Jebakannya jebakan untuk wahyu. Nah, reh mangukut. Nah, maka di sini ada pangukutan. Nah, pangukutan. Jadi kukut itu digulung. Maka ada ilmu gelar gulung tadi. Ilmu gelar gulung tadi seperti yang kita contohkan di sini tadi. Jadi ini gelar gulung. Yang di sini, yang di depan ini namanya gelar. Dari zat, hayu, nur, sir, roh, nafsu. Ini digelar. Kun lalu fayakun. Ini yang di namanya apa? Mikrokosmos. Nanti ada di makrokosmosnya, atmosfer kan juga ada 7 lapis lho, sing ngandani ya sapa ya ilmuwan iki. Bisa 7 lapis juga. Nah, ini ada di gambar saya yang satunya tadi. Kemudian ini digulung. Besok karena kita sudah gelar, maka kita harus gulung. Maka ini digambarkan seperti mata kata, mata kodok. Maka dalam istilah Jawa itu kodok ngemuli leng atau leng ngemuli kodok. Kata yang menyelimuti liangnya atau liangnya yang menyelimuti kodok atau kata. Maksudnya apa? Nah, dijaga sekarang jasad ini kan menyelimuti, artinya apa? Nutupi yang rohani-rohani itu. Ada akal, nafsu, roh, sir, nur, hayu, dan zat. Itu kan ada dalam diri kita. Tapi besok jasad itu yang di dalam. Di alam rohani. Makanya disebut jagat walian atau sungsang bawono bali. Kalau dalam istilah Jawa. Sungsang bawono bali. Jadi sungsang bawono bali itu artinya apa? Jagat walian. Di jagat walian ya berarti apa? Ya zate dadi ning jaba. Dalamnya ada kayu, ada nur, ada sir, ada roh, ada sampai akal, sampai jasad. Jasadnya yang paling dalam. Ini makanya seperti mata kata ini. Nah, ini yang depan ini gelar, yang di belakang ini gulung. Maka orang yang meninggal itu biasanya di dalam serat jati digambarkan gulung jagat itu, kemudian nanti semua jasad kita ini akan menjadi satu, terkumpul menjadi satu. Kepala dan kaki itu tulang-tulangnya menjadi satu. Itu digambarkan dalam serat jati. Gitu. Oke, ini memang agak panjang ini ulasannya. Tidak apa-apa, besok kita masuk ke sinom, tapi ini masih konteksnya dengan pembahasan tentang yang podo 12 ini. Mangukut. Jadi ada ilmu pangukutan namanya, dikukut. Misalnya apa?
memeni gabah gitu kan. Gabah itu apa? Padi itu loh, dijemur gitu loh. Nah itu namanya dikukot, itu digulung, digulung gitu kan. Biasanya kan dikasih di terpal atau dikasih di apa itu namanya, nek sini dikepang, di atas kepang itu nanti digulung saja, rasa dijikui anu terus langsung digulung aja. Nek sekarang malah itu biasanya pakai terpal itu, langsung digulung, dilempit terus ditali itu. Udah nggak usah diangkat dari situ, nggak apa-apa kalau kalau anu apa itu hujan gitu loh. Karena kalau terpal itu kan nggak tembus airnya. Nah, kuku taning jiwanggo. Nah, ini konteksnya bukan ngukut pari tadi, tapi ini hanya untuk penggambaran saja. Kuku taning jiwanggo, jiwa dan anggo. Artinya apa? Ini yang gelar gulung tadi, jiwa kita ini kita gulung kembali. Jasad kita gulung kembali. Kan kita gelar pada waktu lahir, dari dalam keluar sampai jasad. Jadi roh manjing jasad itu sudah yang paling luar. Begitu nintekete mati, nah itu metu. Kan yang dilakukan pertama kan apa? Keluar nafsunya, ya sudah tuh, atau pikirannya sudah nggak normal ya, pada waktu kita mau mati loh. Pikirannya udah nggak normal lagi. Tadi kan yang di dalam tadi kan apa namanya? Nah ini, ya toh, kita ada budi atau akal. Akalnya udah nggak normal lagi kalau kita udah mau meninggal, ya kan? Terus habis itu nafsunya, keinginan makan sudah nggak ada, keinginan sahabat sudah nggak ada, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Nanti baru akan ketemu rohnya. Berarti apa? Rohnya metu gitu loh. Artinya apa? Dari jasad metu. Semua keluar ini. Kalau meninggal gitu loh. Sehingga wali aneh gitu loh. Wali aneh dari yang uh, gelar. Jadi gulung itu wali aneh gelar. Nah yang gelar itu biar gitu. Nah yang gulung ya dilipat lah, dilipat. Nah ini sebenarnya proses kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya seperti ini sebenarnya. Gulung jagate dewi gitu. Sehingga apa? Jasad nanti akan kembali lagi kepada zatnya. Sehingga jasad ini menjadi sesuatu yang sangat kecil sekali di dalam liputan zat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bangkit mikat reh mangukut, kemudian kuku taning jiwanggo lagi. Yen mangkono, jika seperti itu, kena sinebut wong sepuh. Jika kita sudah mampu gulung jagat tadi, maka istilahnya orang Jawa, mati ya sadurunge mati. Mati sebelum mati gitu loh. Kok mati sebelum mati piye? Mati ya sajroning urip utawa urip sajroning pati. Mati ya sajroning urip artinya apa? Dalam hidup ini kita sudah mampu merasakan mati. Nek wis iso seperti itu, mati sajroning urip artinya kita sudah mati. Seperti orang yang sudah meninggal, maka kita pada waktu meninggal beneran kita sudah tahu jalannya untuk kembali. Kalau sudah tahu jalannya kembali, oh ya halus, Bali nih, wong ngerti jalannya. Gitu. Seperti Mas Anep, arek Bali nih ngomahe, harus ngerti jalannya, ayo ngintip. Tapi nek ngerti jalannya ya geblasuk-blasuk. Nah, orang yang meninggal geblasuk kan yo oke. Mergane apa orang ngerti jalannya. Nah, seperti itu. Ini gambarannya saja. Jadi aslinya gambaran ini nang dunia wis enek. Nah, yang seperti itu diarani sepuh. Orang sepuh itu orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu. Makanya dikatakan sepuh. Nek disesep ampuh itu ya, dalam bahasa Kirata Bosone itu sepuh itu nek disesep ampuh. Artinya apa? Sudah memiliki karomah, sudah memiliki kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Apa yang disabdakan, apa yang diucapkan itu sudah membuahkan manfaat, membawa kemanfaatan. Maka dikatakan sepuh. Nek wong sepuh, nah apa sih sepuh? Lire sepuh, sepi howo. Nah, jadi yang dikatakan sepuh tadi adalah sepi howo. Sudah tidak mengikuti hawa nafsu lagi. Senenge nesu-nesu, senenge gur mangan ngombe tok, senenge gur ngesek tok dan lain sebagainya. Nah, itu namanya masih
karoban nafsu, artinya masih dikalahkan oleh nafsu. Tapi kalau orang yang sepuh itu sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Kalau sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, maka di situ yang dikatakan mampu mengolah ilmu bangkit. Artinya kita sudah bangkit kepada yang lebih tinggi lagi. Kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi. Seperti halnya membuka tirai-tirai yang kita gelar tadi. Kan ada tirai-tirainya. Tirai 1, tirai 2, tirai 3, tirai sampai menuju ke zat. Kalau sudah sampai zat, kesadaran itu sudah ada, bukan kesadaran diri kita lagi. Maka dalam tasawuf itu ada istilahnya fana, ada istilahnya bako. Fana apa? Dalam setiap ketika naik, maka kita fana. Hancur. Yang hancur apa? Pertama jasad. Kita naik lagi ke alam budi. Habis itu budinya fana, hancur. Maka bako ke atasnya gitu. Jasad fana, maka bako ke budi. Budinya fana, bako kepada nafsu. Nafsunya fana, bako kepada roh. Rohnya fana, bako kepada sir atau rasa. Rasanya fana, bako kepada nur. Nah, nurnya fana, bako kepada hidup gitu. Artinya apa? Abadi ke dalam hidup. Nah, hidupnya fana kembali ke zat. Karena apa tadi sudah dinyatakan bahwa yang ada itu ya tadi. Sehingga apa? Ada fana, ada bako. Nah, tapi bagi manusia, ketika kesadaran sudah masuk kepada alam zat tadi, bisa kembali lagi ke alam dunia. Maka pada waktu diperjalankan Kanjeng Nabi, ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Itu adalah dia sudah kembali ke alam abdiyat lagi. Naik, setelah naik, dia sudah mendapatkan pengetahuan tentang penyatuan diri yang dinamakan tauhid. Tauhid sejati iki ya nek wis ketemu karo zat iki lho, nyekseni dengan mata sendiri ngeglo. Jadi dengan mata batin, dengan mata penglihatan lahiriah bertemu secara langsung. Karena apa? Mampu menyingkap tirai-tirai tadi. Lalu ketemu. Loh ini ya wis nyoto, nek wis nyoto ketemu ya wis ora tidur-tidur lagi, wis mantep. Dengan semantap-mantapnya seperti kalau kita sudah melihat secara langsung kan ya mantap toh. Tidak mungkin kita akan ada goyah. Nah seperti itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah setelah itu turun lagi kepada abdiyat, artinya apa? Kepada alam kemanusiaan lagi. Medun. Nah, oh aku nyeritake, aku oleh pengalaman seperti ini. Nah ini proses biar kita paham tentang proses perjalanan menempuh waktu. Nah terus awas loroning atunggil. Nah ini yang kita kesimpulannya. Jadi orang yang dikatakan sepuh itu yang pertama sepiyawa, yang kedua awas loroning atunggil. Setelah itu kita menyadari ada kawula, ada Gusti. Pada waktu kita menyatu tauhid, ya tidak ada kawula Gusti. Ya Gusti ya kawula Gusti. Maka khalifatullah atau Abdullah. Disebut Abdullah atau Khalifatullah. Abdullah hamba Allah. Allah hamba. Hamba Allah dan Allah hamba ya sama. Maka dikatakan awas loroning atunggil. Mana yang dia abdi, mana yang dia khalik. Itu terjadi ketika dalam proses kesadaran manusiawi. Tetapi kalau kita terserap dalam penyatuan diri atau tauhid, maka di situ tidak ada lagi kesadaran akan diri. Maka kenapa Al-Halat mengatakan anal hak? Maka kenapa yang Siti Jenar mengatakan orang ono sing sak jerone jobaku kejaba Allah. Karena apa? Sebetulnya itu sudah tidak melalui proses kesadaran manusia. Tetapi betul-betul itu Allah yang mengatakan. Manusia hanya selongsongnya saja gitu loh. Dalam proses tauhid, kesadaran tauhid. Jadi itu sudah fana kok. Fana iki wis ora kelingan apa-apa. Dia sudah bakok filah. Bakok filah artinya apa? Ya Allah yang mengatakan. Karena kesadarannya sudah tidak ada.
bukan sebagai kesadaran aku itu bukan udah. Nah, kita paham dengan gambar tadi, saya yakin itu secara teoritik bisa dipahami. Sehingga nanti ketika kita sudah mengalami proses-proses seperti itu nggak bingung lagi. Karena kita sudah ibaratnya mendapatkan guidance. Mungkin itu dulu, ini kita sudah habis di foto yang 12 ya, 1 jam lebih sedikit lah. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama, semoga memberikan berkah buat kita semua. Alhamdulillah min amin yo alhamdulillahi rabbil alamin iku tan kuwasa kawula terma nglakoni minta mring juang moho aku kumambang mring juang mano. Nun kaulon nun.